Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu sehat ya. Amin. Amin ya Allah. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Sarah. Ya. Sehat banget kamu hari ini. Alhamdulillah. Kelihatannya gitu ya Mas Ude? Hijau-hijau seger-seger, Nabawi juga hijau-hijau seger-seger. Iya. Yang pohon-pohonan yang mana yang pohon-pohonan? Yang pohon yang mana? Oh, Itu yang belakang. belakang Yang belakang. Nyaru sama pohon-pohon. Sarah. Ijo lumut. Hijau lumut. Ikatan jomblo lucu dan imut. Mau memproklamirkan diri ya kamu ya? Enggak sih. Sarah, Ah. aku mau cerita nih. Aku tuh kemarin, apakah ini salah atau enggak ya? Kan kemarin kan anak aku tuh yang namanya, yang pertama tuh anak aku yang pertama ya. Abra tuh paling susah mandi. Ah, kenapa Mas Bedo? Nggak tahu deh, dia tuh susah mandi. Nah, makanya kalau sudah mau sore tuh ibunya tuh harus marah-marah terus. Ya, Untuk nyuruh Abrar mandi itu. Tapi akhirnya aku kadang kasihan kan ibunya marah-marah, kan akhirnya aku gertak aja anak aku gertak. lah kok digertak Mas Bedo masih kecil loh itu. Kalau nggak tahu disertai gertakan dia suka nggak dengerin omongan orang tuanya. Kan masih kecil, umurnya berapa coba Abrar? Udah 42. Enggak, itu umur Mas Bedo. Tahu sih cara. Tahu lah, kelihatan. Ya Allah. Jadi kalau Abrar kan Baru masih 10 tahun. anak-anak, Mas Bedu, jatuhnya tuh kasih tahu aja baik-baik. Siapa tahu dia lagi nggak mood. Kan anak-anak kan moodnya lagi pengen main, lagi pengen leye-leye, males-malesan gitu. Ya, tapi kan situasi ini nggak cuma sekali, berkali-kali. Kalau sudah berkali-kali, aku khawatir ini menjadi kebiasaan dia. Malas mandi, mau nggak mau aku harus gertak. Tapi gertaknya juga nggak yang gimana gitu. Oh, gertak sambel gitu kali ya? Iya, kadang-kadang ntar juga hilang pedesnya. Mah? Damang. Alhamdulillah. Damang, Alhamdulillah mah. yang nggak mandi tadi siapa? Si Abrar mah, anak Bedu. Susah mandi. Kayaknya dia sama air lagi musuhan sekarang. Oh, nenek tahu. Turunan bapaknya kayaknya. Bisa pas kalau nebak. Siapa tahu kedinginan, AC-nya dari semalam lupa dikecilin. Jadi males pagi Tapi mandi. justru dia kalau udah di kamar, AC-nya dingin banget, nggak Nah. pernah mau. Tapi kalau giliran mandi susah. susah mah. Susah jadi. Turunan bapaknya kayaknya. Susah mandi. Susah mandi. Padahal dulu pernah kesuka mandi loh mah. Kok nggak mandi mah di Bandung? Iya, kok jarang mandi ya? Jadi Mas Bedu tuh akhirnya ngegertak anaknya mah. Gitu. Katanya sih gertak sambal doang ya Mas Bedu ya? Ya, Gertak ala-ala sambal. doang lah gitu. Iya. Boleh jadi bedunya doyan sambal. Nah, doya betul mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Gertak Sambal. sambal. Gertak. Apa sih arti gertak? Gertakan, digertak. Suara yang keras. Suara yang keras niatnya untuk menakut-nakuti disertai dengan ancaman. Ya, ancaman Itu kayak gertakan. bahasanya ultimatum kali ya, Mama. Nah, Ultimatum. itu gertakan. Gertak sambal. Tapi berbeda dengan gertak sambal. Oh. Kalau gertak sambal suara yang keras, mungkin dengan ngomong yang kencang untuk menakut-nakuti, tapi tidak dari hati yang paling dalam, biar tuh takut doang. Termasuk Bedu sama anaknya biar mau mandi. Tidak sengaja menakut-nakuti, tidak, biar dia tahu bahwa begini loh akibatnya gitu. Itu adalah gertak sambal. Sambal. Dari mana kata-kata gertakan itu? Dulu yang namanya di Medan itu kan ada kota Delhi. Di situ kan banyak sekali orang-orang yang dipaksa untuk bekerja di kehutanan, ngurusin segala macam sawit dan seterusnya di hutan. Mereka banyak yang bekerja, banyak juga mandornya. Tapi di antara orang-orang yang disuruh bekerja, ada beberapa orang yang mereka tidak mau untuk bekerja jadi kuli di hutan.
Nah, ini mereka adalah orang bebas, artinya tidak bekerja di hutan. Itu namanya prijemen. Prijemen itu bahasa Belanda. Prije itu bebas, men itu laki-laki. Laki-laki yang bebas tidak terikat bekerja di hutan, tuh maksudnya. Preman, freeman gitu. Nah, Kalau mau freeman. prijemen asal katanya Iya, asal katanya. di Belanda. Preman. Nah, prijemen ini yang tidak mau bekerja di hutan tadi, itu orang baik-baik. Ya. Kalau ada mandor-mandor di hutan yang galak sama pegawai-pegawai, yang orang situ ditekan sama mandor-mandor, dibelain tuh sama prijemen. Preman itu. Dibentaklah oleh mereka mandor yang galak, yang songong sama orang-orang situ. Ya ampun. Akhirnya mandornya suka pada ketakutan, jadi baik. Makanya dulu aslinya prijemen ini sangat dekat dengan rakyat karena pembela rakyat. Bela. Mereka ngebelain rakyat, marah sama mandor-mandor yang ngewakili orang sana yang memusuhi kita, yang menguasai negara kita. Nah, inilah prijemen aslinya. Tapi ternyata, maaf nih dunia, gara-gara duit ada juga di antara prijemen ini yang direkrut sama mandor. Oh. Kebalikannya, Iya benar, Pak. dibujuk sama mandor, dibayar sekian untuk ngegertak orang yang kerja. Kalau kerjanya agak boyot, kalau kerjanya agak letoy, agak berleha-leha, nah dipanggillah prijemen orang mandor yang dibayar tadi. Tuh gertak si anu, tuh gertak si anu. Akhirnya dibayar. Nah ini, orang situ menamakan kepada mereka preman, laki-laki yang bebas. Sekarang jadi preman. Itu. Nah, Oh. itu asal maknanya. Asal kata preman. Jadi preman itu laki-laki yang bebas. Awalnya mereka itu membela rakyat kecil, cuman gara-gara sogokan duit, mereka jadi ngebelain yang memang menekan rakyat. Itu karena gara-gara duit. Nah, kita mengenal yang namanya preman mengancam, menakut-nakuti. Kemudian bahkan mereka kadang-kadang ada syarat kami yang mengamankan. Makanya ada preman pasar. Iya. Ada preman kampung. Preman kebon. Ada preman pengkolan. Ada preman warung. Dan seterusnya. Preman doang kan. Iya. Contoh. Kita ke Tanah Abang nih. Orang Tanah Abang nih. Robert. Misalnya keluar dari parkiran pasar Tanah Abang. Tuh di jalanan tuh udah pada berdiri preman. Dipalakin kita. Dipalakin itu. Beneran, Iya. itu preman. Dipalakin dimintain duit. Bajai keluar dipalakin sama mereka. Palakin. Yang tukang dagang kaki lima dipalakin. Sama siapa? Sama preman. Mereka bilang saya mengamankan tapi bayar sama saya. Nah, Banyak contoh kasus di masyarakat. Contoh kita naik bus. Pulang dari kota atau dari mana. Duduk nih emak-emak. Habis pada belanja dari Mangga 2 atau dari Senen atau dari mana. Karena mama tahu persis dah berkelana kalau itu mah. Naik deh satu rombongan, 3 orang, 4 orang. Tuh preman-preman. ya Allah. Minta seorang 2.000, 2.000. Saya adalah keluaran daripada penjara. Diancam, dibentak. Tuh, itu gertakan sambal. Iya. Biar kita takut, biar ngasih duit sama mereka. Benar. Oke, baik, Pak. Kita nanti akan lanjutkan lagi gertak sambal. Ya, Maya, setelah ini. Jadi jamaah, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Gertak sambal. Oh, sejarah preman Gertak jadi tahu kalau ternyata Jadi dulu. prejemen. Prejomen. Itu artinya prije itu bebas, men itu laki-laki. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Laki-laki yang bebas, nggak ikut kerja di hutan, tidak ikut dipaksa jadi rodi gitu. Iya. Oke. Kalau bicara masalah gertak sambal gitu kan, Mah. Dalam kaitannya kita beribadah, berarti kan ada ancaman-ancaman kalau misalkan kita nggak beribadah, kan ancamannya adalah neraka ya. Nah, itu bukan gertak sambal. Kita lihat bagaimana hukum menggertak dalam Islam. Nah, itu dia maksudnya, Mah. Rasulullah bersabda tidak boleh mengancam umat Islam. Tidak boleh kalian menakut-nakuti sesama muslim.
Tidak boleh kalian menakut-nakuti muslim, hukumnya adalah haram. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, tidak boleh kalian mengancam, menggertak muslim. Apalagi sampai yang menyangkut dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dengan turunan mereka, dengan urusan mereka. Kenapa? Yang namanya orang ngegertakan, pertama, awas lu ya. Kalau kagak dikerjain, gua bunuh lu. Jiwa bukan, jiwa. Gertakan kan? Iya mah. Awas lu ya. Kalau lu nggak ngikutin gue, habisin bini lu, anak lu semua. Keluarga bukan? Keluarga. Iya mah. Ini dari dulu berarti ada. Diancam lagi, awas ya. Kalau nggak ngikuti kemauan gue, rumah lu gua bakar. Harta bukan? Harta. Misalnya, awas usahanya gua patahin, gua putusin, gua potong. Kan ada orang yang sedang berusaha, berniaga, lagi sedang maju-majunya, orang yang sentimen, orang yang tidak suka, diputusin dengan berbagai cara, Iya. dengan dipitnah, dengan segala macam. Ada nggak? Ada mah. Itu diharamkan dalam Islam. Bahkan gertakan dalam Islam dilarang. Rasul bersabda, tidak boleh kalian mengangkat senjata di hadapan temanmu. Siapa tahu setan akan membunuh temanmu melalui tanganmu yang menyebabkan kamu masuk ke dalam lubang neraka jahanam. Sekali lagi, Zalik. kalimatnya yang jelas nih. Rasulullah SAW bersabda mengenai gertakan sambal. Tidak boleh kalian mengangkat senjatamu di depan temanmu, koma. Boleh jadi setan akan menjadikan tanganmu ini membunuh temanmu yang menyebabkan kamu masuk ke dalam lubang neraka jahanam. Auzubillah. Punten, suka ada orang bercanda ngangkat senjata. Iya mah. Awas, awas, awas. Ngancem. Rasul mengatakan, siapa tahu setan lewat, Kepencet. udah, pencet, dar. Mati, nyesel nggak? Nyesel lah mah. Tuh, bercanda tuh jangan yang bahaya. Itu Nauzubillah. maksudnya. Nggak masuk, termasuk pisau, pisau juga kalau digigilin juga nggak boleh ya, Mas? Betul, itu setan kata Rasul. Bisa-bisa setan nyamber ke otak kita, tak, spontan namanya kita pisau, tak, senjata, pencet, langsung orang itu mati. Rasul mengatakan menyebabkan kamu masuk ke dalam lubang neraka jahanam. Nauzubillah. Makanya hati-hati, Iya mah. jangan suka ngancam. Punten, tidak sedikit di masyarakat kita orang tua ngancam anaknya. Nah, Awas ya, mama pukul. Akhirnya karena setan datang dipukul beneran. Anak umur 4 tahun, 5 tahun. Kan nggak pantas dipukul. Iya mah. Makanya hindarkan gertakan tadi. Yang benar bagaimana? Kalau kita melihat anak kita, keluarga kita, orang yang depan kita menyebalkan. Membuat kita tidak suka dengan kalimatnya. Dengan kelakuannya, bukan dengan gertakan. Takkan. Gertakan itu suara keras yang menggelegar, itu setan masuk. Tapi dengan nasihat yang baik, dengan senyuman, dengan rangkulan, dengan belian, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Bukan dengan ancaman, awas ya kalau nggak mandi. termasuk nyubit sampai biru. Gimana kalau mama tuh, Pak? Punten, kata beduk nyubit sampai biru. Contoh, ini anak nakal. Hujan, gede, seragam baru nih merah putih. Iya mah. Main di lumpur belepetan, padahal baru tadi pagi sekali doang dipakai baju putih. Begitu pulang udah belepetan lumpur, emaknya marah kan. Iya. Anak diomelin, dimandiin seperti beduk bilang, dia dicubit sampai dia dipukul. Itu begitu anak tidur karena kecapean nangis sek-sekan. Dilihat di pahanya ngegempeng tuh putih. Mamah nanya, sebagai ibu yang normal, nyesel apa tidak? Nyesel pasti, nyesel Mak. ya mah. Ya Allah, kenapa saya tega memukulnya? Iya. Itu gerdakan. Mama pukul ya, setan datang seret. Pak, pukul. Makanya Rasul bilang, jangan mengancam orang lain, jangan menggertak orang lain melalui tanganmu. Boleh jadi setan datang seret ke sini, mungkul, nusuk dan seterusnya, menyebabkan kamu akan menyesal. Kan kalau udah ada kemarahan, gertakan, itu diiringi dengan setan, bukan dengan kelemah lemutan. Iya mah. Kalau itu terjadi di jalan mah sama sesama pengguna jalan, kadang-kadang kan suka main marah-marah tuh. Kadang-kadang kita yang benar, kita yang digertak mah. Lah,
Itu jadi untuk supaya dia yang ngaku salah, jadi kita harus gertak aja. Istighfar. Kita beristighfar. Apa yang Bro katakan benar. Nih, kita bawa mobil. Ujug-ujug ada motor nyalip. Seret. Otomatis kita ngerem kan? Iya, Ma. Begitu kita ngerem, motor di belakang duk kan berasa di punggung mobil kita. Iya, salah ini Itu ada orang ngegubrak mobil kita. Kita juga emang kesel banget ya. Tuh di depan saksinya banyak. Iya, Ma. Istighfar. Kalau kita, apa lo sama gilanya, itu pasti perang. Kenapa? Setan datang, panas, positif, dak. Ribut jadinya ya, Ma. Ini gertakan sampai detik ini di tengah jalan banyak. Makanya banyak preman jalanan. Nah, betul, itu. yang mengancam kehidupan ya, Maya. Jadi merasa tidak aman kita di jalan. Iya. Kayak misalkan nih ada kejadian di sebuah daerah nih, mah antara tetangga dan tetangga ini berkonflik. Ya kan, kemudian satu tetangga mengancam, "Wah, lapor di polisi loh." Nah, itu apakah sebuah penyelesaian yang sangat baik, Pak, ketika sampai harus melaporkan kepada pihak yang berwajib? Salah. Makanya diislahkan, didamaikan. Contoh di jalan apa? Tambak tuh yang Manggarai ke bawah ya. Iya. Itu sering sekali tawuran kan. Antar kampung tuh. Antar kampung. Itu kalau kita lewat ke situ, Berlan sama Matraman tuh ya, Pak? ya, kaca rumah itu banyak yang ada kaca ya pakai triplek. Ya ampun. Udah pada hancur digebugin. Makanya kalau ada orang jual rumah nggak pada ada yang beli. Nih, contoh. Ini nyata, karena kebetulan jamaah mama dulu ngajar di masjid situ kan. Iya. Nih. Di situ ada orang ngawinin. Misalnya yang lelakinya di RW sini, yang perempuannya di RW sana. Sana. Hari Minggu ini damai, ngebesan, hehehe, makan-makan di RW sana. Karena nganterin pengantin. Tahu nggak? Minggu besok tawuran nih antar RW. Ya Allah. Nyata. Emang harus ada kawin setiap minggu kali, mah ya, biar Wallahu alam bisawab. Kenapa harusnya ini diputus rantai ini? ya generasinya. Wajib diislahkan. Kumpulkan nih semua generasi. Bahwa ini tidak baik, menghancurkan kita. Nggak ada untungnya, merugikan kita semuanya. Betul, Ma. Apalagi ini ada salah satu gertak sambal yang paling Zara sebelin. Jadi sering ngagetin, apalagi kalau malam nih, Mah. Mobil di belakang, itu oknum yang sering pakai lampu seolah-olah itu adalah mobil aparat. Pernah Ya, nggak, Mas? lampu Terus spot. ngeluarin sirine-sirine yang mengancam kita supaya kita tuh buru-buru minggir, buru-buru ngebut. Ya kan? Itu Akhirnya sampai kita detik ini sering terjadi. Itu, Mah. Seolah-olah cuman dia yang punya klakson berwarna-warni. Gue juga punya berapa puluh suara. Iya, Ma. Tapi bukan untuk dipamerkan, buat emergency. Emergency, benar. Seolah-olah mobil dia doang yang lewat. Kita kan bayar pajak, iya nggak? Iya, Mah. Itu kesombongan. Mereka menggertak orang-orang yang mereka berpikir lebih lemah di antara mereka biar takut dengan mereka. Iya, Kesombongan. akhirnya banyak kejadian kecelakaan cuman gara-gara mobil-mobil yang menyerupai mobil aparat. Betul. Padahal pas keluar di depannya, ya kesel banget. Doang. Platnya, Gitu kan. Iya. platnya Sebel plat kita. biasa. Sebenarnya itu udah diatur undang-undang tuh, sebenarnya kalau misalkan ke razia itu pasti ditangkap tuh kalau pakai penggunaan yang tidak pada tempatnya tuh. Iya, harusnya kan mobil aparat. Iya. Kemudian kalau ada kebutuhan Ya, yang apa, harus didahulukan ya, ada betul, undang-undang ada lalu lintas tuh ya. emergensi, ada aturannya. Ada rombongan yang presiden, kemudian mobil kematian, jenazah, Ya, kebakaran, itu harus didahulukan. ambulans. Ambulan terus Jangan didahulukan. sampai ambulan kosong, yung, yung, yung. Nah, iya. Cuman sopirnya Itu doang. salah satu gertak sambal yang nyebelin ya. Ambulan kosong, Ember. tapi dalamnya bawa pejabat dan buru-buru pakai Ya ambulan. Allah. Baik, Hubungannya di belakang. Parah. Ma. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Nah, jamaah, jangan kemana-mana nih. Karena setelah ini Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita hari ini, gertak sambal. Tetaplah bersama kami ya, di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Mah, Naon? Mas Dudu,
seperti biasa nih. Ada pertanyaan. Yoi, dari Instagram nih mah. Sok. Tentang gertak sambal. Yang pertama dari Maria_Lintan. Assalamualaikum. Bintang. Waalaikumsalam. Galau nih mah. Aya naon? Mah, saya bekerja di restoran. Bos saya setiap hari marah-marah. Katanya saya terlalu santai bekerja. Padahal saya kalau kerja mengikuti ritme ramainya pengunjung. Bos selalu bilang saya bakal dipecat. Tapi nggak pernah dilakukan. Jadi kayaknya cuma ngomong doang. Masalahnya saya lama-lama nggak betah. Tapi cari kerja sekarang juga susah. Saya harus gimana ya mah? Ya udah. Anda tahu bos Anda cuma ngegertak doang. Mungkin jangan sampai gua rugi udah ngegaji orang lembon kerjanya letoy. Udah servis Anda perbaiki, ritme kerja Anda percepat. Kalau kemarin cuma 6 Richter, sekarang 7 Richter. Kalau gempa gitu kan, skala gempa. ditingkatkan gitu, ditingkatkan. Etos kerjanya diperbaiki ya, Mah. Etos kerjanya. Kan kita kerja sama orang. Ya. Tiap orang punya kerjaan, itu punya aturan. Karena kita kerja sama dia, otomatis ngikuti ritme dia, ngikuti aturan dia. Kata dia, mau dipecat, nggak dipecat-pecat. Ya sudah, alhamdulillah, lu tahu diri, nyari kerja di luar susah. Iya. Bersyukur, jadi Anda mampu punten. Karena nanya sama saya, seperti orang munafik. Satu sisi pengen mundur, sisi yang lain bingung karena ada kerjaan lain masih betah. Udah punya satu keputusan, saya bekerja di dia, ngikuti ritme dia, selama dalam aturan agama diperbolehkan. Beres, pola berpikir Anda dirubah. Ya. Kalau nggak sanggup silakan mundur. Ya iya, dengan gaya begini mau kerja di sini nggak? Kalau nggak bisa mundur. Masih banyak orang pengen kerja. Ngapain? Bukan punya lu kok. Betul. Apalagi banyak juga karyawan yang malah menyepelekan bos yang gertak sambal gitu. Ah, paling juga bos gue cuman bohong-bohongan pecatnya. Akhirnya pas beneran dipecat nangis-nangis. Ya skandal loh. Iya ya. Jangan melecehkan, dia adalah bos Anda. Biasanya ini mah kayaknya orang-orang yang dinilai baik, nggak pernah marah gitu kan. Ketika marah, kadang-kadang suka nggak dianggap mah. Alah ini paling cuma itu juga baik lagi. Nah itu, Jangan kita menilai seperti itu. Tapi kayak tadi bos yang bilang, ritme kerjaan kita diperbaiki, kualitas kerjaan kita diperbaiki, servis kerjaan kita diperbaiki, semua diperbaiki, nilai kita akan bertambah sehingga bos akan sayang kepada kita. Siapa tahu yang tadinya koordinator apa gitu, naik lagi. karena dia tidak baik, jadi kita yang naik gara-gara kualitas kerja kita baik. Begitu harusnya. Alhamdulillah ya Maya. Jadi bersyukur kuncinya ya. Iya. Nah lanjut nih Mas Bedu. Lanjut, Jara. Yang kedua dari Ray_MA12. MA12. Mah, boleh gak sih menggertak anak yang malas belajar? Anak saya susah banget disuruhnya. Kalau nggak digertak, dia pasti santai leha-leha. Gimana solusinya ya, Mah? Anak ini beda-beda kelasnya. Ya. Ada anak yang diajak ngomong langsung mau belajar. Ada anak dibentak dulu langsung mau belajar. Ada anak dibentak belum mempan, diomelin berkali-kali baru mempan. Kita semua apalagi musim corona ini, pandemi corona, anak-anak sekolah di rumah. Kalian nih ibu ama bapak tahu persis bagaimana kelakuan anak kalian. Hargai guru anak-anak. Nenek mah ngeliatin tuh tiap hari anak bantu gue sampai berantem. Ngajarin anak susah. Suruh mandi susah, pakai seragam atasnya doang, celana Hawaii ke bawahnya. Kalau survei membuktikan, sampai emaknya berantem, sampai dicubit, sampai udah bolotot. Masya Allah, boleh diancam, mamah rasa jangan diancam dulu dah. Dibujuk dulu, dirangkul dulu, dikasih contoh sama kita. Jangan sampai ada penyesalan. Yang mama khawatir kalau kita mengancam anak, itu anak lama-lama jadi preman. Ngancam juga lagi. Ngancam mulu, karena di rumah diancam mulu, sama temennya ngancam. Itu khawatir. Karena punten, omongan yang diomongkan oleh orang lain, atau omongan yang diucapkan oleh kita akan berpengaruh dalam diri seseorang. Yang disebut dengan sugesti. Contoh, males bener kamu, cepetan kerjain PR-nya. Males bener, itu mungkin males. Ya anak mama yang rajin ya, ayo pintar, yang rajin, ayo mama ikutin. Itu jadi anak rajin. Karena yang kedengaran ke telinga
masuk di otak, otak perintahkan ke hati, hati perintahkan ke tubuh, jadi rajin. Hati-hati loh. Iya. Tapi kalau ancamannya sekedar untuk menarik kesenangan, Sekali-kali boleh. nanti nggak ayah bunda kasih main game lagi kamu nanti. Kalau itu. Begini, kalau kalimat baik, hadis qudsi mengatakan, kalau orang meniatkan yang baik, belum diapa-apain, dapat nilai pahala. Dikerjakan niat baik dia, dapat pahala 7, 10, 700 dan lebih banyak dari itu, kembali kepada keikhlasan hati. Kalau niat baik, termasuk ucapan. Kalau niat buruk, baru niat buruk, belum dapat dosa. Dikerjakan dosanya 1. Itu adilnya Allah. Sama dengan ucapan kita. Ucapan baik buat diri kita. Ucapan buat orang lain termasuk buat anak-anak. Kalau ucapan baik ini langsung berpengaruh ke tubuh anak mamah yang cantik. Yang solehah, ya Allah. Pintar banget kamu. Langsung masuk ke otak. Dia sumringah, maka bahagia. Dia akan semakin baik. Berbeda. Kalau terus berkali-kali, mungkin nyata dia ingin maju. Beda kalau diancam. Dasar bandel banget anak mama. Susah amat suruh belajar. Ya Allah, bodoh kamu. Berulang. Jadi bodoh beneran. Apa kita nggak nyesel? Nyesel, Pak. Hati-hati kalian. Mulut ini menentukan bagaimana sikap orang yang diajak ngomong. Karena omongan dari kita, omongan dari orang lain yang masuk ke telinga, masuk ke otak. Membentuk kualitas tubuh kita. Hati-hati. Hati-hati ya Allah. Nah Mah, berarti sebagai orang tua juga jangan mengancam, tapi mengayom ya Mah ya justru. Merangkul. Merangkul. Jadi anak nggak ada rasa ketakutan. Ya. Nanti nggak kalau di ikhlas. rumah udah takut, berlindung sama siapa anak? Bergaul di luar. Kalau pergaulannya bener. Kalau salah, kacau, kita rugi. Nah itu masalah berlindung sama siapa kadang-kadang menjadi konflik Dilematis. di dalam rumah tangga antara bapaknya sama ibunya. Ketika anak merasa tidak nyaman karena ibunya sering ngomel, anak berlindung ke bapaknya, gitu kan. Nah kalau sampai dua-duanya kompak nanti anak nggak ada tempat berlindung ya, Maya. Makanya kalau emaknya ngomel, bapaknya diam. Bapak dia. Biar anak ada tempat berlindung. Ayah, ya Allah, mendingan ayah ya. Nanti ayahnya tahu bahwa emaknya ngomongnya itu benar. Makanya disampaikan anaknya, ke anaknya. Ya. Harusnya gitu. Coba kamu dengerin. Mama benar kan? Ayahnya galak, dikit-dikit marah. Ambil sabuk, kan ada bapak-bapak yang ada mah sabuk yang gablok aja, ibunya ngerangkul, jadi anak ada perlindungan. Kalau bapaknya galak, emaknya galak, berlindung kemana tuh anak? Khawatir di luar salah pergaulan. Makanya itulah kenapa banyak anak yang disebut dengan broken home, itu dia lari keluar, kacau kan anak. Makanya harus nah itulah yang namanya orang menikah itu. Tidak semuanya seleranya sama, kelakunya sama. Justru perbedaan yang membuat klop. Kayak panci ketemu tutup. Suami istri itu. Seperti itu ya. Nah, ngebahas suami istri nih, Mah. Ini salah satu getar sambal juga nggak nih, Mah? Awas ya kalau kamu nikah lagi. Akhirnya suaminya malah, coba-coba nikah lagi. Gitu, apa yang mamah katakan bener. Bener ya, Mah? Misalnya suaminya anteng nggak pernah bertingkah. Iya. Boro-boro mikirin nikah lagi, ngelirik juga enggak gitu kan? Enggak. Cuman bininya dikit-dikit. Awas deh kalau pacaran. Awas kalau selingkuh. Apalagi kalau nikah lagi. Awas ya. Tiap hari bininya ngomong begitu. Dibaca di WA ngomong begitu. Masuk telinga, masuk mata, meresap ke otak, meresap ke hati. Kagak selingkuh, kagak selingkuh. Selingkuh sekalian. Ya Allah. Yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran ya, Mah? Makanya memberikan sugesti dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat. Hati-hati. Berikan sugesti yang positif. Yang baik, alhamdulillah punya suami setia. Alhamdulillah ayah, masya Allah, soleh bener. Rajin ibadah, Allah maha melihat. Jangan ucapkan selingkuh. Apalagi kawin lagi. Itu meresap dalam otak, masuk ke dalam hati, memerintahkan untuk melakukannya. Hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Begitu jadi perempuan. Dia ancam gini sama istrinya.
pulang malam terus udah, nggak usah pulang sekalian. Terus suami jawab, oke aku nggak pulang ya. Jangan dong. Bininya munafik. Nggak punya pendirian. Iya, Jadi Ma. bini punya pendirian. Ayam pulang malam mulu kenapa sih ya? Begini. Ya udah nggak apa-apa, yang penting bawa duit banyak ya. Gitu. Jangan pulang sekalian. Ya alhamdulillah. nggak pulang. Di sono nginepnya. Ya Allah. Itu bukan gertak sambal. Iya. Menggertak membuat suami bahagia, bukan sambal kalau membuat bahagia. Apa sirop? Bikin ketagihan sambal, Mah. Sirop. Mah, nanti lanjutin lagi ya, Mah ya. Nah, jamaah, Jeng Nana makan pepaya, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baiklah jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mas Bedu, Ya. ada lagi nih. Naon? Mama juga dari Instagram ya, Mas, satu lagi ya. Dari Asil Niodas. Asil niodas. Asal- Niodas itu pala kalau Iya orang kepala Jawa. apa? Ya kan? Iya. Itu Nidase. bahasa apa, Mah? Jawa. Jawa. Oh, Jawa. Agus. Majis. Makanya ada dashboard itu ada kepala papan dashboard. Oh, kombinasi Jawa dan Inggris. Dari Inggris dashboard. Oh, baru tahu. Rupanya orang Jawa bisa belajar bahasa Inggris. Dashboard. Dashboard. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah, saya sudah menikah kurang lebih 10 tahun. Sampai saat ini belum dikaruniai anak. Belakangan ini ibu mertua minta suami menceraikan saya. Kalau saya tahun ini tidak hamil juga. Padahal sikap mertua tetap baik sama saya. Apa mungkin mertua hanya menggertak sambal aja ya, Mah? Punten ya, Anda jangan khawatir. Kita juga jadi mertua jangan pakai ngegertak-gertak begitu. Kalau tahun besok belum juga hamil. Kenapa? Yang menentukan orang punya anak tidak punya anak bukan kita, bukan suami, bukan istri, bukan mertua, tapi Allah. Ya. Dalam As-Surah ayat 49-50 Allah berfirman, akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang kau kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang kau kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku hendaki. Akulah yang berikan seseorang mandul. Artinya kalau mertuanya ngancam, kalau tahun besok kamu tidak hamil, biar diceraikan. Artinya kalau ngancam begitu dia tidak beriman. Kalau orang beriman kepada Allah, berikan yang terbaik, kita kan nggak tahu. Iya, Mah. Ini yang salah. Atau punten teman ngajinya, teman gaulnya, dia bilang, si Anu kan bandul, nggak punya anak. Artinya dia tidak beriman kepada Allah, dosa. Karena yang berkehendak seorang mandul karena Allah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahi bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian termasuk mandul diizinkan oleh Allah. Jadi izin Allah. Menghadapinya bagaimana? Barang siapa beriman kepada Allah. Artinya orang yang ngomong begitu termasuk mertuanya, dia tidak beriman. Hati-hati loh. Hati. Nah ini ada kasus kebalikannya Mah. Ini baru aja sempat viral di kemarin aja Mah. Pasangan suami istri mempublikasikan bahwa dia menikah tapi tidak mau punya anak. Iya. Fitrah dasar manusia. Manusia normal di alam dunia pasti pengen punya anak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Ali Imran 14. Manusia normal di alam dunia pasti menyukai perempuan, menyukai anak. Saya mau menikah tapi jangan sampai punya anak, artinya dia abnormal. Orang normal pasti pengen punya. Dia merasa dia punya hak untuk tidak bebas, nggak mau jadi ibu, nggak mau ngurus anak, nggak mau apa segala macam. Tapi dia abnormal. Karena dia tidak beriman bahwa sesungguhnya diciptakan oleh Allah di alam dunia. Kenapa adanya pernikahan? Di antara tujuan pernikahan memperbanyak turunan. Sayang banget. Padahal wanitanya berhijab loh Pak dia. Makanya kan, maaf, hijab tidak menentukan akidah dia. Iya. Ngerti agama nggak? Paling tidak artinya kan takutnya dianggap orang mewakili itu ya Maya. Oh tidak sama sekali. Itu. Jadi kita banyak salah kaprah nih Bedu. Misalnya hebat, ya terang aja dia profesor doktor. Padahal yang tidak profesor doktor juga, yang tidak kuliah juga banyak yang hebat. Banyak yang hebat itu. Alim banget. Ya terang aja hajinya berkali-kali.
Belum tentu yang haji berkali-kali orang alim. Betul, Bang. Belum tentu orang yang tidak pernah haji tidak alim. Jadi ini tidak menentukan. Makanya ketika tadi yang Bedu bilang orang tadi padahal berhijab, Sayangnya gitu itu maksudnya. padahal itu seolah-olah menekankan orang berhijab semuanya baik. Tidak loh Bedu. Iya. Nggak usah pakai padahal. Karena kalau padahal mah seolah-olah menekankan dengan hijab yang dia lakukan itu dia orang ngerti agama. Sesungguhnya dia tidak ngerti agama. Kebetulan dia berhijab. Tapi Mama berdoa semoga pakaian dimulai dengan pakaian, belajar agama dengan baik, lama-lama menyadari hidup ini ditentukan oleh Allah. Kalaupun dia punya turunan wajib bersyukur. Mudah-mudahan kita doakan. Amin ya robbal alamin. Baik, Muhammad terima kasih banyak tausiahnya hari ini dan tentunya nih jamaah, tadi kita sudah simak bersama nasihat dari Mama mengenai gertak sambal. Hati-hati kata Mama tadi nih bahwa gertak sambal ini sebenarnya tidak diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa nantinya membuat kita terjerumus, terjerambab ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Kalau berupa ancaman-ancaman yang membahayakan diri sendiri, lebih baik jauhilah gertak sambal mulai dari sekarang dan perbanyak berdoa. Yuk Mah, kita sekarang berdoa. Yuk. Pemirsa angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau dan Rasul melarang untuk menggertak orang lain. Apalagi menakut-nakuti orang lain. Rasulmu mengatakan menakut-nakuti orang lain. Apalagi dengan ancaman hukumnya adalah haram. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami agar jauh untuk menggertak orang, mengancam orang lain, menakut-nakuti orang lain, baik mengancam untuk menghancurkan jiwanya, menghancurkan keluarganya, hartanya, maupun urusannya. Namun jadikan kami ya Allah untuk bersyukur, selalu merangkul orang lain dalam kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemajuan, mengajak fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tanamkan dalam dada kami ya Allah agar kami berikan contoh yang terbaik, agar orang lain pun selalu berbuat baik sebagaimana anjuran darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Nabawi, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.